Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Pancawala. Masih di kelanjutan kisah yang berjudul Hantu Gosong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah 15 tahun lamanya warga kampung Sukmajaya terbebas dari teror mengerikan dari sosok makhluk gaib yang bernama hantu gosong. Sebenarnya warga kampung ingat pantangan itu dan tidak berani melanggarnya. Ya, pantangannya tidak boleh ada yang membakar sampah sehabis maghrib. Konon katanya bagi siapa saja yang membakar sampah menjelang malam, itu sama saja mengundang sosok makhluk gaib berwujud gosong sekujur tubuhnya. Intinya itu mau bakaran sampah, bakaran kayu, mengadakan api unggun, pokoknya jangan ada yang berani menyalakan api ukurannya besar. Kecuali api yang menyalakan rokok dan memasak di kompor gas, itu tidak mengapa. Pernah suatu kejadian di lapangan SD Wanasari, anak pramuka mengadakan acara kemah di tengah malam. Mereka mengadakan acara api unggun dengan membakar kayu dan potongan bambu. Beberapa menit kemudian, salah satu anggota pramuka ada yang kerasukan. Ia menjerit seperti kesakitan. Panas! Panas, Suara seperti tubuhnya dibakar api. Alhamdulillah setelah dibacakan doa-doa oleh Ustadz Ali Rasyidin, siswa anggota pramuka itu sadar dari kerasukannya. Singkat cerita, aku pun selesai menjalankan ibadah sholat isya. Aku pun berjalan melangkah kembali ke rumah. Mang, tadi aku bakaran sampah sewaktu habis pulang sholat maghrib. Namun aneh, Mang. Tiba-tiba Pak Sakur dan Pak Hadi dengan tergesa-gesa menyuruhku memadamkan apinya dan melarangku membakar sampah menjelang matahari surup atau jika malam sudah tiba. Memangnya kenapa, Mang? Tampak Mang Kosim terkejut, matanya memandangku. Pak Guru telah melanggar pantangan di kampung ini. Dia akan bangkit, pian akan bangkit, jelasnya dengan ekspresi ketakutan. Sudahlah Mang Kosim, jangan percaya tahayul, jangan takut setan. Takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takutlah pada neraka. Aku sedikit kesal. Kenapa warga kampung sini masih percaya hal-hal begituan? Padahal kampung Sukmajaya termasuk daerah pinggiran kota. Kalau di kampung halamanku sih wajar percaya hal-hal begituan, karena termasuk daerah pegunungan dan masih banyak hutan. Di sela-sela obrolanku dengan Mang Kosim, tidak terasa aku pun sudah sampai di rumah. Aku langkahkan kaki menuju rumah. Aku buka pintu depan rumah. Terlihat Indri dan ibu masih manteng di depan TV sedang menonton sinetron Ikatan Cinta. Nek, Indri ngantuk, keluh Indri anakku. Indri pengen tidur sama ayah apa sama nenek? Tanya ibuku. Pengen tidur sama nenek aja. Ibu pun masuk kamarnya dengan menggendong Indri. Tok, ibu duluan ya, kasihan Indri udah ngantuk, ujar ibu pamit masuk. Tok, awas, tidurnya jangan sampai larut malam, nanti kamu kesiangan lagi. Besok kan hari pertama ngajar. Baru jam 7:30, Bu, jawabku. Aku pun lanjut menonton TV hendak mencari berita. Ya, memang kalau nonton TV hanya berita, juga acara reality show yang pembawa acaranya Najwa Shihab. Lama aku menyaksikan layar TV, tidak terasa aku pun menguap. Tanda mulai mengantuk. Kulihat lagi jam dinding, jam 8:30. Kumatikan TV dan kumatikan lampu ruangan. Bergegas aku masuk kamarku yang posisi kamarnya di depan, sedang kamar ibu posisinya di belakang. Kumatikan lampu kamarku. Ya, memang aku kalau tidur lampu kamar suka dimatikan. Aku baringkan tubuh ini, selang beberapa menit aku pun langsung tidur. Kali ini cerita berganti ke tempat lain. Di sebuah warung di pinggir jalan raya Pantura, ini masuk daerah Kabupaten Cirebon. Warung yang buka dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Namun bila pengunjungnya ramai, warung akan tutup sampai jam 3 pagi.
Kini terlihat dua orang perempuan, yang satu kelihatan sudah berumur dan yang satunya lagi perempuan yang masih muda. Dua orang perempuan ini statusnya pemilik warung dan pelayannya. Terlihat keduanya sibuk melayani para pembeli. Memang tidak terlalu banyak, hanya beberapa pengunjung saja yang singgah di warung ini. Kendaraan para pengunjung pun diparkirkan di halaman depan warung ini. Namun ada yang aneh dengan pemandangan di halaman parkiran ini. Biasanya suka ada juru parkir yang berjaga di halaman depan warung, namun kali ini tidak ada. "Bu, kasihan ya si Parjo," ujar Yulia si pelayan warung ini membuka obrolan. "Parjo yang mana?" tanya si ibu pada Yulia. "Itu tukang parkir yang suka markirin di depan warung kita." "Oh, pemuda yang sering teler dan mabuk-mabukan itu. Emang kenapa, Yul?" "Tadi pagi Yuli pas mau ke pasar, lihat banyak orang berkerumun di pinggir jalan. Juga ada petugas kepolisian." Yuli pun penasaran ada apa ini. Pas Yuli menghampiri, ternyata ada korban tabrak lari. Mayatnya pun ditutup pakai koran. Terus Pak Polisi bicara dengan yang kenal si mayat. Penasaran, Yuli pun membuka koran yang menutupi si mayat. Sontak Yuli kaget saat dilihat ternyata korban tabrak lari itu Parjo. Ngeri Bu pas Yuli lihat kondisi mayatnya Kang Parjo. Wajahnya udah gak berbentuk lagi. Batok kepalanya menganga. Terlihat juga otak kepalanya mayat Kang Parjo berhamburan di bawah jalan raya. Juga sebagian bola matanya Kang Parjo udah gak ada pada tempatnya. Kata orang yang pertama kali menemukan mayat Kang Parjo, sebagian anggota tubuhnya sudah gak utuh. Dan maaf, alat vitalnya mayat Kang Parjo rusak parah, ucap Yuli menjelaskan. "Emang kejadiannya di mana?" "Ya di situ Bu, depan warung kita jualan," sambil nunjuk lokasi penemuan mayat Parjo yang tergeletak di jalan raya. Sontak si ibu pemilik warung tampak terkejut mendengar penuturan Yulia. Ia pun bergidik ngeri. "Pantes, ibu perhatiin gak ada yang markirin mobil depan warung kita," ujar si ibu pemilik warung tidak melihat Parjo tukang parkir gak ada. "Tapi Yul, saat si Parjo tukang parkir masih hidup, ia pernah ngomong ke ibu bahwa dia naksir sama kamu katanya." Dulu Parjo curhat padanya bahwa ia suka dan cinta sama Yulia. Cuman saat itu Parjo malu mengatakannya karena minder dan tidak percaya diri. Ia sadar diri bahwa dirinya orang miskin, juga wajahnya pun pas-pasan, gak pantas Yulia pacaran sama dirinya. Karena Yulia orangnya cantik mirip artis. Di tempat lain tampak terlihat kendaraan melintas dengan kecepatan standar, melaju di jalan raya jalur Pantura. Terlihat dua orang bapak duduk di kursi depan. Mereka hendak melakukan perjalanan pulang dengan tujuan kota Sleman, Jawa Tengah. Ya, kedua bapak-bapak ini tiada lain adalah Pak Heri dan Pak Iksan. Orang-orang dari Departemen Pendidikan yang mengantar Rianto menuju kampung Sukmajaya. Harusnya mereka sudah sampai ke tempat tujuan dari tadi, tapi ternyata mengalami keterlambatan. "Jadi kemalaman deh kita Pak Heri," ucap Pak Iksan membuka obrolan. "Iya, kalau nggak ke Bandung dulu sih harusnya udah nyampe. Setidaknya sudah sampai di Pemalang," jawab Pak Heri menimpali. "Ya kan kita ada tugas Pak Heri untuk mengantarkan arsip penting ke kantor Departemen Pendidikan Kota Bandung." "Kasihan ya Pak Iksan, nasibnya Mang Kosim, hidupnya sebatang kara ditinggal anak dan istrinya. Makanya saya tadi titip uang buat Mang Kosim ke Mas Rianto sejumlah 100.000. Pak Heri merasa iba dengan kehidupan yang dialami Mang Kosim. "Iya Pak Heri, Mang Kosim itu penjaga sekolahan di SD Wanasari. Orangnya rajin, bahkan rerumputan dan tumbuhan ilalang di halaman SD sering ia bersihkan. Kelihatan kan, tadi halaman tampak asri dan rapi," terang Pak Iksan. Ya, memang beliaulah Mang Kosim penjaga sekolahan yang merawat dan mengurus komplek area SD Wanasari. "Saya mau tanya Pak Heri, apa Mang Kosim mendapat gaji sebagai upah penjaga sekolahan dan mengurus SD Wanasari per bulannya?" "Digaji dari mana Pak? Mang Kosim itu tanpa pamrih, tidak mengharapkan bayaran dari pihak sekolah. Kadang para guru-guru suka ada yang memberinya uang kalau sudah gajian. Juga sebagian orang tua murid yang anaknya sekolah di SD Wanasari ada yang memberinya uang," jawab Pak Heri. Tampak kelihatan mata Pak Heri berkaca-kaca saat menjawab pertanyaan Pak Iksan. "Kalau gitu gimana Pak Heri? Kalau kita ajuin ke Departemen Pendidikan biar Mang Kosim dapat gaji per bulannya?" "Ah sudah Pak Iksan, jangan diajuin. Percuma tidak ada tanggapan dari pemerintah. Saya sudah mencoba mengajukannya beberapa kali, namun tidak ditanggapi sama sekali. Percuma,"
Di sela-sela obrolan Pak Heri dan Pak Iksan, tidak terasa perjalanan pulang mereka sudah sampai di Cirebon. Dilihat jam di dashboard mobil, waktu menunjukkan jam setengah 11 malam. Sebaiknya kita istirahat dulu, Pak Iksan. Boleh, kebetulan perut saya lapar. Pak Iksan pun memperhatikan keluar kaca mobil, hendak mencari warung di pinggir jalan raya yang halaman parkirnya luas. Nah, itu warung yang waktu kita berangkat ke kampung Sukmajaya saat malam kemarin bersama Pak Rianto. Kita istirahat saja dulu di warung si ibu itu lagi. Sesaat kemudian mobil pun menepi, lalu berhenti. Pak Iksan dan Pak Heri pun turun dari mobil, lalu berjalan kaki melangkah ke warung si ibu dan pelayannya yang bernama Yulia itu. Mereka disambut kedatangan oleh Yulia. Dipersilakannya duduk oleh Yulia. Aneh ya, kok bulu kuduk saya merinding gini ya? Ujar Pak Heri. Gak usah berpikir yang macam-macam, Pak Iksan. Wajarlah bulu kuduk merinding. Ini kan malam hari, ya udaranya pasti dingin, jawab Pak Heri. Pak Heri tidak berpikir ke hal berbau mistis. Di saat Pak Heri dan Pak Iksan sedang mengobrol, Yulia sang pelayan warung pun berjalan menghampiri mereka sambil membawa buku catatan. Oh, ini bapak-bapak yang malam kemarin mampir ya? Tanya Yulia. Iya betul, Mbak. Emang kami berdua kalau lagi melakukan perjalanan ke Jakarta atau dari Jakarta sering mampir ke warung sampean ini, soalnya masakannya enak, jawab Pak Heri. Oh, terima kasih Pak. Kalau begitu insya Allah kalau ketemu lagi pas musim mudik lebaran akan ada THR-an. Saya tidak berharap soal itu. Kalau begitu bapak-bapak mau pesan apa? Pak Iksan, mau pesan apa? Tanya Pak Heri. Disamain aja deh sama sampean, Pak. Kalau gitu saya pesan pecel ayam plus nasi putih 2 porsi. Minumnya es teh manis 2 gelas. Yulia pun mencatatkan pesanan Pak Heri dan Pak Iksan. Ia pun bergegas berjalan melangkah ke arah dapur warung makanannya dan memberikan buku catatan ke seibu pemilik warung. Mereka berdua pun sibuk mempersiapkan menu pesanan Pak Heri dan Pak Iksan. Di saat Pak Heri dan Pak Iksan menunggu pesanannya, tampak Pak Iksan matanya menerawang ke arah depan halaman parkir. Terlihat cuma 1 unit mobilnya saja yang terparkir, tidak ada kendaraan lain. Suasana di jalan raya Pantura mulai lengang. Loh, pemuda yang kemarin jaga parkir di halaman depan warung ini, kok nggak ada? Tanya Pak Iksan. Pemuda mana yang sampean maksud? Itu loh, anak muda yang kemarin jaga parkir saat kita bareng sama Pak Rianto. Iya ya Pak Iksan, kok nggak ada? Sayang ya, masih muda jadi juru parkir. Kenapa nggak ngelamar aja kerja di PT? Sampean kayak nggak tahu aja Pak. Nyari kerja di zaman sekarang itu susah loh. Harus pakai duit dan harus punya kenalan orang dalam, baru bisa kerja masuk PT. Mungkin dia terpaksa jadi tukang parkir karena kalau kerja masuk PT harus pakai duit dan harus punya kenalan orang dalam. Beralih ke tempat lain, setelah Yulia beres menyeduh teh manis. Duh, perut mules banget pengen buang hajat, keluh Yulia. Bergegaslah Yulia berjalan melangkah ke toilet. Posisi toiletnya berada di luar warung. Ia berjalan ke toilet yang jaraknya 3 meter dari tempat warung. Sesaat kemudian Yulia tiba di toilet. Ia pun masuk ke dalam toilet untuk menunaikan hajatnya, jongkok di kloset. Singkat cerita, ia pun selesai buang hajatnya. Akhirnya lega juga kalau udah keluar mah. Setelah itu ia pun keluar dari kamar toilet dan berjalan melangkah kembali ke warung. Saat beberapa langkah berjalan hendak kembali ke warung, Yulia, Yulia. Terdengar ada yang memanggil-manggil namanya. Suaranya amat serak, amat teliri terdengar. Ia pun memiciskan mata mengedarkan pandangan ke area sekitar. Area warung ini bersebelahan dengan perkebunan singkong, juga banyak pohon pisang berjejer. Saat matanya menerawang mencari sumber suara, ia tidak menemukan apapun. Kemudian ia tercium bau amis darah yang pekat. Kini Yulia pun merasakan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada yang menyentuh pundaknya. Dek, ia pun sontak kaget. Lutut kakinya gemeteran, jantungnya berdetak kencang. Yulia pun gelisah antara takut dan penasaran, akan tetapi rasa penasarannya sangat kuat. Ia pun membalikkan badannya. Dek, sontak Yulia kaget. Matanya terbelalak, tubuhnya gemeteran. Nampak terlihat olehnya sesosok makhluk pakaiannya compang-camping, disertai penuh bercak darah. Di kepala makhluk itu terdapat luka bolong yang cukup besar. Sesaat kemudian dari luka bolong itu keluar gumpalan otak, mengucur ke wajah. Wajah makhluk itu rusak parah, sudah tidak berbentuk. Bola matanya sudah tidak ada sebelah. Lalu makhluk itu berkata, Yulia, aku Kang Parjo.
Aku cinta sama kamu, Yulia, ucap sosok makhluk itu. Ah, ah. Yulia pun berteriak, sesaat kemudian ia pun jatuh pingsan. Mendengar ada suara teriakan, sontak si ibu pemilik warung terkejut. Ia pun bergegas berjalan melangkah ke belakang, karena suara teriakan itu berasal dari belakang. Ketika sampai di belakang, ia terkejut melihat Yulia tergeletak pingsan terkapar di tanah. Tolong, 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 ujar si ibu berteriak meminta tolong. Teriakan itu terdengar oleh Pak Heri dan Pak Iksan. Bergegas kedua orang itu berlari ke arah suara teriakan. Ketika tiba, Pak Heri dan Pak Iksan terkejut melihat si mbak pelayan warung tergeletak pingsan. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Heri terkejut. Tolong Pak, keponakan saya pingsan. Ayo Pak Iksan, bantu saya mengangkat si mbak pelayan ini. Pak Iksan pun mengangguk mengiyakan. Lalu diangkat dan dibawanya tubuh perempuan cantik itu oleh Pak Heri dan Pak Iksan. Itu ada dipan, baringkan dulu saja di dipan itu, seru si ibu pemilik warung. Sesaat kemudian Pak Heri dan Pak Iksan membaringkan tubuh Yulia yang dalam keadaan pingsan. Bu, ada minyak kayu putih nggak? Tanya Pak Heri. Oh, ada Pak, sebentar saya ambilkan. Singkat cerita, si ibu pemilik warung pun sudah tiba dan membawa kayu putih yang diminta oleh Pak Heri. Nah, sekarang baluri lehernya, kemudian perut si mbaknya, dan dekatkan minyak kayu putih ke hidungnya. Selang beberapa menit, benar saja apa yang disarankan Pak Heri mujarab. Yulia pun mulai siuman dari pingsannya. Ketika sadar, Yulia pun memeluk tubuh si ibu pemilik warung sambil menangis. Ia berkata, Bu, tadi Yuli lihat penampakan arwahnya Kang Parjo, Bu. Yuli sangat takut. Yuli nggak mau menginap di warung ini. Yuli takut, Bu, ucap Yuli dibarengi isak tangis. Mendengar penuturan Yulia, sontak si ibu pemilik warung, Pak Heri dan Pak Iksan terkejut. Kini ketiga orang itu mulai merasa ketakutan. Ya sudah, sekarang kita pulang saja ke rumah ibu yang di Cirebon. Untuk sementara dalam seminggu kita libur dulu, gak usah jualan, saran si ibu pemilik warung. Ibu itu menuruti kemauan keponakannya. Ia memahami keadaan Yulia yang masih trauma dan takut. Pak Iksan dan Pak Heri pun penasaran siapa itu hantu yang bernama Parjo. Emang Parjo itu siapa, Bu? Tanya Pak Heri pada si ibu pemilik warung. Itu loh Pak, pemuda yang jaga parkir di halaman depan warung ini. Emang meninggalnya kenapa, Bu? Sampai jadi hantu gentayangan. Si ibu pun termenung. Sejenak ia menghela nafas selalu. Parjo ditemukan tewas pagi tadi oleh salah seorang pengendara yang melintas di jalan raya Pantura ini. Kondisi mayatnya sangat mengenaskan. Menurut Yulia yang melihat kondisi mayat Parjo. Betul kan, Neng? Iya Pak, bener apa yang dibicarakan ibu. Sepertinya Kang Parjo korban tabrak lari. Oh ya, kalau ibu mau pulang, biar saya antar saja pakai mobil. Pak Heri menawarkan bantuan. Tidak Pak, terima kasih, saya bawa motor kok, ucap si ibu menolak. Oh iya Pak, maaf, pesanan makanannya belum saya hidangkan, ujar si ibu lupa bahwa pesanan pecel ayam dan nasi putihnya belum disajikan. Karena melihat kondisi si mbaknya lagi trauma juga takut, maka tidak apa-apa Bu, nggak jadi juga. Pak Heri memaklumi kondisi yang dialami Yulia saat ini. Beliau pun membatalkan acara makan pecel. Walau terasa lapar, ia tahan demi kebaikan kondisi Yulia. Ya sudah Pak, kalau begitu rencana saya mau tutup dulu. Mungkin semingguan lah saya tutup, karena prihatin atas kondisi keponakan saya ini, ujar si ibu. Kini si ibu pemilik warung dan Yulia pun bergegas menutup warungnya. Sementara Pak Heri dan Pak Iksan bergegas melangkah masuk lagi ke dalam mobil. Terlihat Yulia dan si ibu sudah pulang duluan dengan mengendarai motor metiknya. Dilihatnya jam di dashboard mobil, waktu menunjukkan jam 12 malam. Sesaat kemudian Pak Heri menghidupkan mobilnya. Namun saat ia melihat kaca spion, sontak ia kaget. Terlihat di belakang mobilnya berdiri sesosok tubuh dengan kaki yang tidak menapak ke tanah. Sosok itu berdiri melayang seolah-olah menghalangi mobil untuk bergerak mundur. Wajah sosok itu rusak parah. Bola matanya sebelah bolong. Di dahi kepalanya terdapat luka menganga cukup besar. Sesaat kemudian, keluar dari dahi luka yang menganga itu, isi otak kepalanya mengucur ke wajahnya. Pak Heri pun dibuatnya gemeteran. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Heri merasa ketakutan. Ada apa Heri? Seperti ketakutan gitu, tanya Pak Iksan. Jangan melihat ke kaca spion, jangan melihat ke kaca spion, seru Pak Heri. Mundur, terus mundur, ambil kiri, ambil kiri. Terdengar suara sosok hantu itu dari belakang. Tidak habis akal, Pak Heri pun kemudian membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi dalam hati, ajaib hantu itu pun raib.
Ia pun buru-buru keluar dari area warung itu. Kini mobil yang ditumpangi Pak Heri dan Pak Iksan melaju di jalan raya Pantura, hendak pulang dengan tujuan Kabupaten Sleman. Konon katanya setelah kejadian yang dialami Pak Heri dan Pak Iksan, hantu tukang parkir itu kerap menampakkan diri kepada para pengendara mobil. Cerita berpindah tempat lagi kepada Rianto. Malam semakin larut, keadaan kampung Sukmajaya begitu sangat hening. Hanya terlihat segelintir anak muda yang begadang di pos ronda. Mereka sedang asik bermain game Mobile Legends. Nampak terlihat rembulan malam terang benderang. Dibarengi hamparan bintang-bintang di angkasa, terdengar bunyi suara jangkrik saling bersautan, menambah suasana malam semakin indah. Di sebuah rumah dinas tempat tinggal Rianto, terbalinglah seorang pria di atas ranjang. Sepertinya ia sedang tertidur pulas. Tiada lain, ia adalah Rianto. Dalam mimpinya ia berada di suatu tempat. Ya, tempat itu adalah halaman depan SD Wanasari. Dalam penglihatannya ia melihat teras depan SD Wanasari berjejer puluhan mayat yang tergeletak memanjang. Kondisi mayat itu sangat memprihatinkan. Ada sebagian anggota badan yang tidak utuh, kepalanya yang buntung, kakinya tidak ada sebelah dan juga tangannya. Darah yang keluar dari mayat itu merembes membasahi lantai ubin teras SD Wanasari. Tercium bau amis darah yang amat pekat. Rianto pun menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau amis darah. Panas, panas, panas. Beberapa saat terdengar suara yang serak dan parau, juga terdengar amat lirih. Rianto pun memiciskan mata, mengedarkan pandangan mencari di mana letak suara itu berasal. Kini pandangannya tertuju menerawang ke arah pohon beringin yang berdiri kokoh di halaman depan SD Wanasari. Sontak Rianto kaget. Terlihat dengan mata telanjangnya, sesosok tubuh hangus gosong terbakar. Sekujur kulit di tubuhnya mengelupas. Nampak terlihat warna daging merah agak kehitam-hitaman. Sesaat kemudian tercium bau seperti daging yang dibakar. Sesosok hantu gosong itu adalah arwah gentayangannya Pian Codet, seorang preman dan jawara yang dulu begitu disegani dan ditakuti di kampung Sukmajaya. Bahkan ia juga sang jawara yang menguasai pasar Lokajaya. Banyak para preman dan berandalan yang takut kepadanya. Namanya begitu tersohor di kalangan preman dan para jagoan. Kini sosok hantu gosong itu muncul lagi setelah kurun 15 tahun lamanya tidak santer terdengar lagi. Karena warga kampung Sukmajaya mentaati pantangan. Pantangannya adalah tidak ada yang boleh membakar sampah atau membakar apapun yang menghasilkan api besar di waktu sudah maghrib atau langit berubah menjadi gelap. Petaka telah dimulai akibat ketidaktahuannya Rianto membakar sampah sesudah adzan maghrib saat itu. Kini teror pun dimulai. Apa yang selanjutnya akan terjadi pada keluarga Rianto, seorang guru pindahan dari Wanarejo, Yogyakarta itu, yang akan mengajar di SD Wanasari. Rianto pun beringsut bangun dari mimpinya. Ia pun termenung sejenak. Ia menghela nafas selalu. Astagfirullahaladzim, mimpi itu begitu sangat mengerikan. Nampak suasana kamarnya gelap, yang memang Rianto mematikan lampu ruangan kamarnya sebelum ia tidur. Dalam kegelapan malam, Rianto melamun mengingat mimpi yang begitu mengerikan. Selang beberapa saat, tercium bau daging seperti dibakar. Sontak ia kaget. Tidak habis akal, ia pun membaca ayat kursi dalam hatinya. Ajaib, bau daging terbakar itu perlahan hilang. Rianto pun kembali melanjutkan tidurnya. Tidak lupa dia pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum memejamkan mata. Mataku terbuka, aku pun bangun dari tidur. Kusibak tirai gorden jendela kamarku. Ternyata sudah pagi. Terlihat mentari bersinar menyoroti kaca jendela kamar. Kulihat jam di HP, waktu menunjukkan jam 6:30 pagi. Kubuka pintu kamarku. Tampak terlihat olehku ibu dan Indri sudah bangun dari tidurnya. Kamu udah bangun toh? Ucap ibuku menyapa. Iya bu, Yanto malam tidur pulas banget. Itu mungkin faktor kecapean. Soalnya kemarin kan kamu sibuk angkutin barang dan beres-beres rumah. Terlihat Indri menghampiriku. Ia bergelut manja. Memegang tanganku, aku pun mengelus-elus rambutnya yang panjang. Anak ayah yang cantik udah bangun. Indri pun tersenyum padaku. Ayah kapan Indri dibeliin boneka Dora ya? Keluh Indri menanyakan janjiku yang akan membelikan boneka. Indri, kamu kan udah punya boneka Marca. Bosen nek, boneka itu mah udah jelek. Iya, nanti ayah beliin ya sayang. Gumamku sambil mengelus-ngelus rambutnya. Ya, aku memang janji mau membelikan Indri boneka Dora yang ia mau.
Setelah itu aku pun berjalan melangkah ke dapur. Kuambil handuk dan melangkah ke kamar mandi. Ketika aku mandi sempat terdengar, "Panas, panas." Dek. Sontak aku pun kaget mendengar suara itu lagi. Suaranya amat serak dan parau, juga amat lirih. Sejenak aku pun menghentikan aktivitas mandiku. Kutunggu barangkali suara itu muncul lagi. Namun selang beberapa menit menunggu, suara itu tidak muncul lagi. Kulanjutkan aktivitas mandiku. Mungkin itu hanya halusinasiku saja, gumamku dalam hati. Buru-buru aku melanjutkan aktivitas mandi. Setelah selesai, bergegas aku keluar dari kamar mandi. Selang beberapa langkah, "Panas, panas." Suara itu muncul lagi, di mana suaranya amat serak dan parau, teramat lirih. Sontak aku pun kaget. Dengan gerakan refleks, kubalikan tubuhku menghadap kamar mandi. Kosong, tidak ada apa-apa di kamar mandi. Bergegas aku pun berjalan melangkah menuju kamarku. "Kenapa Tok, kayak yang tegang gitu?" tanya ibuku setelah melihatku dalam keadaan aneh. Nggak apa-apa Bu," jawabku berbohong pada ibu. "Ya udah, cepet salin pakaianmu, nanti kesiangan." Bergegas aku berjalan melangkah masuk kamar. Aku pun ganti baju serta menyiapkan segala keperluan yang kiranya nanti dibutuhkan. Tidak lupa aku bawa tas jinjing yang di dalamnya berisi surat-surat arsip penting. Setelah semua beres, aku pun keluar kamar. "Jangan lupa sarapan dulu sebelum berangkat mengajar," ibuku mengingatkan. Aku pun menghampiri ibu yang sedang duduk di meja makan bersama Indri anakku. Terlihat olahan masakan sarapan pagi, nasi goreng buatan ibu dengan tema lauk pauknya, gorengan bakwan dan kerupuk. "Oh, sungguh enak nasi goreng buatan ibuku ini," gumamku dalam hati. Terlihat ibu juga sedang menyantap nasi goreng sambil menyuapi Indri cucunya. Singkat cerita, kami sekeluarga pun selesai menyantap sarapan. Setelah itu aku pun bergegas memakai sepatu kulitku. Setelah semuanya beres, aku pun pamit pada ibu sambil mencium punggung tangannya. "Bu, Yanto berangkat dulu mengajar ya," ucapku pamit. "Iya Tok, ibu doain semoga sukses." "Bu, nitip Indri ya, Yanto mengajar dulu." "Iya Toh, nggak perlu kamu ngomong juga, ibu udah jagain, kan dia cucuku." Setelah itu aku berjalan menuju tempatku mengajar di SD Wanasari. Tidak seperti sewaktu aku mengajar di desa Wanarejo. Jarak dari rumah ke tempat sekolah SD ku mengajar dulu berjarak 1 kilo lebih. Makanya dari itu, aku mengendarai motor bebekku agar cepat sampai. Kalau jalan kaki mungkin 1 jam lebih baru sampai. Tapi kini di SD baru tempatku mengajar, SD Wanasari ini jaraknya dekat dari tempat tinggalku. Mungkin hanya berjarak 6 meter saja dari tempat tinggalku. Meski aku dan ibuku harus tinggal di rumah dinas, tidak seperti di SD Wanarejo, itu rumah keluargaku. Rumah peninggalan almarhum ayahku. Sebenarnya hati ini berat meninggalkan kampung halamanku. Tapi demi masa depan, terpaksa aku harus meninggalkan kampung halamanku. Oh ya, motor bebek yang dulu sering menemaniku berangkat mengajar tidak terbawa ikut bersamaku ke tempat ini. Biarlah motornya dipakai dan diurus oleh tetangga. Selang beberapa langkah aku berjalan. Terlihat kakek-kakek berjalan dengan kondisi tubuhnya yang bungkuk. Ia berjalan tertati-tati. Rupanya si kakek ini ingin menghampiriku. Sesampainya tiba di depanku, si kakek yang bungkuk itu berucap, "Waspadalah anak muda, keluargamu sedang dalam bahaya. Ini semua kesalahanmu karena kamu telah melanggar pantangan, yaitu membakar sampah di malam hari. Makhluk gaib bernama hantu gosong itu telah bangkit dari tidurnya yang panjang selama 15 tahun. Ucap kakek bungkuk itu. Ia pun berjalan pergi di depanku. Aneh, hanya dalam kedipan mata saja, kakek bungkuk itu raib dari pandanganku. Aku pun termenung memikirkan apa yang dia ucapkan. Kakek-kakek bungkuk itu, apakah aku harus percaya omongannya? Seperti perkataannya mengandung ancaman untuk keluargaku. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dari musibah dan mara bahaya. Ucapku berdoa dalam hati. Di saat aku berdiam diri, tiba-tiba terasa ada yang menepuk pundakku. Refleks aku pun memutar badan. Terlihat Mang Kosim sudah ada di depanku. Duh, Mang Kosim, bikin kaget saja. Pak Guru Rianto, sedang apa berdiri mematung? Emang ada apa, Pak? Oh, enggak apa-apa, Mang. Ayo mari, saya mau berangkat dulu mengajar. Ucapku berbohong. Mang Kosim pun hanya mengangguk dan tersenyum padaku.
Setelah itu aku pun berjalan melangkah menuju SD Wanasari yang tidak jauh jaraknya ini dari rumah tempat tinggalku. Selang beberapa langkah aku pun sudah tiba di pelataran area SD Wanasari. Kulihat para murid sudah ada yang datang, juga sebagian guru-guru yang datang. Kulihat jam yang terpakai di tanganku, jam 7 pagi. Terlihat ada dua orang guru yang sama profesinya sepertiku. Kedua guru itu berjalan menghampiriku dan aku pun menyambutnya. Aku bersalaman, silaturahmi dengan kedua guru laki-laki dan perempuan ini. "Ini guru baru yang akan menggantikan Pak Guru Heru itu ya?" ucap salah seorang guru perempuan yang bertanya padaku. "Betul Bu, perkenalkan nama saya Rianto." "Perkenalkan, nama saya Sri Dewi. Saya yang mengajar murid di kelas 3 SD." "Perkenalkan Pak, nama saya Rahmat. Saya guru yang mengajar di kelas 4 SD. Juga saya mencakup guru olahraga." "Oh, kalau begitu nanti saya akan ditugaskan mengajar di kelas berapa?" ucapku bertanya. "Nanti Pak Rianto tunggu saja instruksi dari Pak Kepala Sekolah. Sebentar lagi juga beliau datang," jawab Pak Rahmat. "Mari Pak Rianto, sebaiknya kita ke kantor dulu saja," seru Bu Sri Dewi mengajak ke kantor guru. Kami pun berjalan melangkah menuju kantor. Ruangan guru hanya beberapa langkah saja. Di ruangan kantor guru terlihat meja dan kursi masing-masing satu piket. Kemudian aku pun duduk di kursi paling depan. Sedang Bu Sri di tengah dan Pak Rahmat di ujung. Terlihat ada kursi dan meja yang kosong. Kemungkinan itu meja untuk guru lain yang saat ini belum datang. "Maaf Pak Rianto, asalnya dari mana?" tanya Bu Sri. "Oh, saya dari Wanarejo, Yogyakarta Bu." "Kalau saya berasal dari Garut, Jawa Barat. Sekarang untuk sementara saya tinggal di Dusun Lokajaya." "Kalau saya berasal dari daerah Tasikmalaya. Sementara saya sekarang tinggal di kampung Nagasari." Di sela-sela obrolanku dengan para guru yang lain, mataku tertuju memandang halaman depan SD Wanasari. Nampak terlihat pohon beringin berdiri kokoh yang begitu rindang, dahannya yang menjuntai ke bawah. Sungguh sejuk dipandang mata. Sesaat kemudian kulihat terlintas Mang Kosim berjalan sambil memungut botol bekas minuman. Aku terkejut bercampur sedih melihat kejadian ini. Bergegas aku berjalan menghampiri Mang Kosim. "Mang Kosim, Mang Kosim!" teriakku memanggil-manggil namanya. Ia pun berhenti, lalu matanya memandangku. Bergegas aku berjalan menghampirinya. "Maaf Mang Kosim, untuk apa Mang Kosim memungut barang-barang bekas itu?" "Ya, untuk saya jual Pak Guru. Nanti saya kumpulkan. Sesudah terkumpul banyak, nanti akan saya bawa ke lapak rongsokan." "Oh, begitu ya Mang Kosim?" "Iya betul Pak, lumayanlah buat menyambung hidup saya." "Kalau sekedar untuk makan, datang saja Pak ke rumah saya. Nanti kita bareng-bareng makan sama keluargaku. Siang ataupun malam, gak usah sungkan-sungkan Pak. Pintu rumahku terbuka lebar untuk Mang Kosim." Ia pun terdiam sesaat, kemudian ia menghela nafas dan, "Maaf Pak Guru, saya sudah terbiasa hidup seperti ini. Lagian saya tidak mau merepotkan orang lain. Walau hidup sebatang kara dalam kemiskinan, tapi saya selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan." Mendengar penuturan kata yang diucapkannya, tidak terasa air mataku menetes di pipi. Di sela-sela perbincanganku, nampak sebuah mobil pribadi datang dan masuk ke halaman dan terparkir. Seorang bapak-bapak turun dari mobil pribadinya, berpakaian rapi, usianya kira-kira 43 tahunan. Bapak itu kemudian berjalan melangkah menghampiriku, lalu kami pun berjabat tangan. "Ini Pak Rianto, guru baru yang akan mengajar di sini ya?" tanya bapak-bapak itu padaku. "Betul sekali Pak. Maaf, Bapak ini siapa?" "Oh ya, perkenalkan. Saya Harun, kepala sekolah di SD Wanasari ini." "Mari Pak, kita ngobrol-ngobrol. Ikut ke ruangan kantor saya." Aku pun berjalan mengikuti Pak Kepala Sekolah. Sesaat kemudian aku pun tiba di depan ruangan khusus kepala sekolah. Dibukanya pintu oleh Pak Kepala Sekolah. "Mari Pak, silakan masuk." Kulangkahkan kaki ini, tidak lupa aku mencopot sepatu. "Tidak usah dibuka Pak, langsung saja masuk. Silakan duduk Pak Rianto." Aku pun duduk di kursi diikuti olehnya. Kini kami saling berhadapan, namun terhalang oleh meja khusus Pak Kepala Sekolah. "Betul, Anda ini Pak Rianto?" "Betul Pak, saya Rianto." "Pak Rianto ini yang dulu mengajar di SD Wanarejo, Yogyakarta kan?" "Iya betul Pak." "Jadi gini Pak, nanti Pak Rianto saya tugaskan untuk mengajar di kelas 2 dan tolong tanda tangani surat ini.
bahwa Anda resmi berstatus pegawai negeri, ucap Pak Kepala Sekolah. Lalu kemudian aku pun mengambil pulpen dan aku tanda tangani surat yang diberikan pada aku. Selamat Pak Rianto, mulai saat ini Anda resmi menjadi guru mengajar di SD Wanasari. Semangat Pak. Kalau begitu saya mohon pamit, mau memperkenalkan diri pada anak didik saya. Oh iya, silakan Pak Rianto. Aku pun berjalan keluar kantor kepala sekolah. Kuteruskan menuju ruang kelas 2. Sesampainya di depan kelas, aku pun masuk dan ke dalam ruangan. Terlihat para murid sudah duduk rapi. Selamat pagi Pak Guru. Terdengar anak-anak muridku menyambut kedatanganku. Pagi juga anak-anak. Perkenalkan, nama saya Rianto, guru baru yang akan mengajar di kelas ini, ucapku memperkenalkan diri. Para murid pun mengangguk tanda mengerti. Kali ini aku akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Dengan tugas aku pun berbicara pada murid, menerangkan pembahasan mata pelajaran pada mereka. Proses belajar mengajar berjalan sesuai pada mestinya, sampai saat aku di papan tulis dengan menggunakan kapur. Serta para murid pun mencatat. Pak Guru Rianto. Terdengar suara memanggil-manggil namaku. Suaranya terdengar amat serak, juga amat lirik. Dek, sontak aku pun kaget. Dengan refleks aku membalikkan badan. Saat aku menghadap para siswa, terlihat mereka sedang sibuk menulis di bukunya masing-masing. Namun ada yang aneh. Saat mataku tertuju arah pojok ruangan, nampak seorang siswa muridku duduk dengan kepalanya menunduk ke meja. Penasaran aku pun menghampiri anak itu, ingin bertanya ada apa. Apakah dia lagi sakit? Saat tiba di depannya aku tanya. Adik, kamu kenapa? Ucapku bertanya. Sesaat kemudian anak itu pun mengangkat wajahnya. Dek, sontak aku pun kaget saat melihat wajah siswa muridku. Terlihat wajah anak itu hangus gosong terbakar, kulit di wajahnya pun mengelupas. Matanya berwarna merah menyala. Ia menatapku dengan tatapan yang begitu menakutkan. Aku pun memejamkan mata tidak habis akal. Aku baca bismillah 3 kali. Saat aku membuka mata lagi, aneh, anak itu tidak ada. Hanya terlihat bangku kosong. Aku pun berdiri terdiam mematung memikirkan kejadian aneh yang aku alami barusan. Pak Guru, kenapa? Tanya salah seorang siswa. Oh, nggak apa-apa nak, ucapku berbohong. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi bel, tanda istirahat berbunyi. Para siswa berhamburan keluar dari dalam kelas. Kulihat jam setengah 10 siang. Bergegas aku berjalan hendak keluar dari kelas ini. Saat beberapa langkah, panas. Terdengar suara yang amat serak dan juga amat lirih di telinga. Lalu dengan refleks aku membalikkan badan, kupiciskan mata, kuedarkan pandangan ke arah ruangan kelas 2. Kosong, sepi, hanya terlihat kursi dan meja. Kubalikkan badan, kulanjutkan langkah kaki ini berjalan menuju ruang kantor para guru. Setelah tiba di dalam ruangan kantor para guru, Pak Guru Rianto disuruh menghadap Bapak Kepala Sekolah. Beliau tunggu di ruangan kantor kepala sekolah, ucap salah seorang guru. Aku pun mengangguk tanda mengiyakan. Lalu aku melangkah untuk menemui kepala sekolah. Sesaat tiba di depan pintu ruangan kantor kepala sekolah, aku ketuk saja pintunya. Masuk saja, tidak dikunci kok. Terdengar suara Pak Kepala Sekolah di dalam ruangan. Aku pun membuka pintunya, kemudian aku pun masuk ke dalam ruangan kantor. Silakan duduk Pak Rianto. Terima kasih Pak. Maaf, ada perlu apa Pak Kepala Sekolah memanggil saya lagi? Sejenak beliau termenung, kemudian beliau menghela nafasnya. Jadi begini Pak Rianto, nanti sehabis waktu jam pulang, Pak Rianto jangan dulu pulang ke rumah. Bapak harus ikut saya ke Bandung untuk tanda tangan surat pengangkatan Pak Rianto sebagai pegawai negeri, sekalian membuat kartu ATM di bank untuk penarikan gaji per bulannya. Baik Pak, kalau begitu terima kasih sebelumnya, ujarku berterima kasih. Saat aku sedang berbicara dengan Pak Kepala Sekolah, mataku menangkap sekelebat sosok berjalan melayang. Sosok itu seperti tubuhnya hangus gosong terbakar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.